Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisanto. Teman-teman, sudah beberapa hari ini saya tidak upload video ya, karena sedang transisi ya dari Linux ke device baru. Terima kasih ya. Terima kasih Mak, Bapak, dan teman-teman. Oke, kemarin kita eh, membuat aplikasi ini ya, membuat aplikasi doa zikir ya, zikir pagi petang. Kan tetapi nggak dilanjut karena waktu kemarin sudah ini ya, sudah di-stop videonya ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan, sendiri ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi, Android ya, Android sederhana yang dimana terintegrasi dengan Firebase. Oke, di sini saya sudah membuat project ya, membuat project yang ini nih, yang Firebase app maksudnya. Nah, di sini saya membuat 2 out. Yang pertama login, yang kedua register. Nah, untuk, cara apa, integrasi apa, connect antara project dengan si Firebase, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjut aja. Kita di sini, menjelaskan tentang loginnya dulu seperti apa. Di sini saya menggunakan activity ya, login activity, jadi bukan fragment. Teman-teman mungkin sudah terbiasa cara membuat package ya. Ini saya pakai out karena autentikasi ya, login register. Oke. Yang pertama teman-teman pastikan membuat suatu inputan ya untuk apa namanya? Untuk loginnya ya email, password. Oke. Di Gradle saya menambahkan coordinate extension dan view binding. Record bro, view binding. Oke, saya akan close semua aja dulu tab-tabnya. Balik lagi ke login register. Sorry. Login register. Kemudian sini saya menggunakan binding ya. Binding. Oke, kontrol klik aja di bagian root. Nah, dia masuk ke bagian activity login. Kita tampilkan the sign. Sorry, split ya. Kita tutup projectnya. Nah, kita perbesar satu banding satu. Nah, di sini saya menggunakan relatif aja karena saya suka relatif. Nah, di sini saya menggunakan apa namanya, pembungkus ya, text input layout supaya nanti dia ada labelnya. Oke, di sini gampang aja, mungkin teman-teman sudah terbiasa. Di sini ada edit text dengan ID edit email. Kemudian di sini ada edit password. Nah, di sini ada apa, gambar mata show hide password. Di sini ada fitur apa, atribut password toggle enable. Oke, jadi istimewanya text input ya, sudah tersedia ya, show hide passwordnya. Kemudian ada button. Oke, gampang aja. Oke, teman-teman udah terbiasa ya untuk layouting. Oke, masuk ke bagian login activity. Di sini jangan lupa teman-teman buat variabel global ya. Sorry, variabel private. Pertama untuk bindingnya, kemudian outnya untuk Firebase ya, kemudian proses dialog untuk loadingnya. Jadi ketika klik nanti ada proses loadingnya gitu. Oke, kemudian kita buat variabel apa ya, variabel default ya, defaultnya 0. Oke, mungkin ini codingan buat nge-hide si apa, action barnya atau app barnya. Nah, ini untuk proses dialognya. Title-nya plus white, message-nya login in. Oke, cancel-nya itu dia nggak ada tombol cancel gitu maksudnya. Oke, di sini kita inisialisasi si Firebase out-nya dengan panggil si variable out yang di atas. Kemudian kita panggil atribut Firebase out get instance. Kemudian kita buat function check user ya.
Nah, di dalam check users, nah, ini bisa di-skip dulu ya, karena kita harusnya validate ini dulu nih, btn login sign up untuk pindah ke halaman ini ya, register. Oke, kita btn login dulu, masuk ke function validate data. Oke, kita panggil variabel email, kemudian kita panggil ID-nya string ya pastinya, karena bentuknya string yang diinputkan. Nah, .trim ini untuk inputan ya, jadi inputan. Kemudian kita buat kondisi patterns email match dengan email, variabel email. Kemudian kalau kita tidak sama atau salah, nanti akan muncul pesan yang kita set error ya. Kemudian ketika kondisi pertama terpenuhi, maka lanjut ke kondisi kedua yang password ya tentunya. Nah, ketika passwordnya tidak ada, maka muncul pesan tolong masukkan password. Kemudian ketika kedua kondisi ini terpenuhi, maka lanjut ke kondisi terakhir, yaitu Firebase login. Nah, di sini baru kita eksekusi untuk bagian daftarnya. Yang pertama kita panggil proses dialognya, karena kita perlu yang pop-up login itu ya, yang loading tadi. Oke, kemudian kita panggil out, kemudian kita panggil atribut sign in with email and password, kemudian kita isi parameter email dan password. Setelah sukses, maka kita buat proses dialog dismiss ya, atau sudah namanya sudah nggak ada si dialognya. Kemudian kita buat variable Firebase user out yang dari si yang atas tadi ya, current user itu email yang sudah terdaftar. Nah, kita buat variable email di mana Firebase user yang login sekarang, kalau ini penekanan dia tidak nol ya, yang tanda seru dot email berarti emailnya gitu. Kemudian kita munculkan si tosnya. Nah, login sebagai email yang kita daftar tadi. Nah, kemudian dia setelah klik login, dia mengarah kemana? Tentunya mengarah ke main activity. Dan kita kasih finish ya. Nah, kemudian ketika gagal, apa yang terjadi? Maka dia muncul toss error ya. Error. Nah, itu karena tadi yang baru login. Kemudian kita balik ke check user ya. Nah, check user file bebas current user ya, sama seperti tadi sih. Ketika si user tidak sama dengan 0, maka lanjut ke bagian main activity. Oke, seperti itu untuk logic dan proses login ya. Login akun ya yang sudah terdaftar di Firebase, teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian register ya. Di sini saya sudah menambahkan button sign up. Oke, button sign up register activity ya. Ketika nggak punya akun, ngarahin kemana nih? Tentunya ke register activity. Oke, ke register activity. Untuk bagian register activity tentunya nggak neko-neko ya, karena kita baru belajar juga. Jadi hampir sama kayak tampilan si login activity. Oke, kita masuk ke bagian rootnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan edit text sama ya, kayak button login tampilan login ya, nggak neko-neko. Oke, kemudian langsung aja. Atau kita lihat dulu ID-nya kita pakai apa aja. Di sini saya masih pakai text input layout ya, karena saya mengambil fitur si toggle password ini nih, password toggle enable ini. Oke, di sini ada ID edit password untuk bagian edit text password, sama edit email untuk edit text email. Oke, mungkin biar lebih oke kita kasih padding aja ya, padding 10 dp aja. Nah, 10 dp suaranya lebih cakep lah ya. Oke, masuk ke register activity.
Di sini kita samakan aja, kita menggunakan view binding, kemudian sama lah ya, variabel variabel globalnya kita copy aja dari si login activity. Di sini hampir sama, cuman saya di sini mengaktifkan support action bar-nya dengan ini ya, button back-nya. Nah kan ada button back-nya ya. Oke, nggak apa-apa. Sama seperti itu, sama di sini pengecekannya kita buat validate datanya. Oke, langsung saja ya di bagian function validate data kita panggil variabel email, kemudian ID-nya apa, toString.trim ya untuk penginputan. Sedikit ya, dikit aja. Nah, sama di sini kita melakukan pengecekan ya. Cuman bedanya di sini ada 4 step ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, else if, ada 2 else if, kemudian yang terakhir. Yang if itu pengecekan email. Ketika emailnya tidak benar maka invalid ya, invalid email format. Kemudian pengecekan password diinput atau belum. Ketika sudah diinput maka ada pengecekan minimum passwordnya. Nah di sini saya menyeting si email itu kurang dari 6 ya. Kalau kurang dari 6 dia error, muncul pesan error. Oke, ketika kondisinya terpenuhi maka lanjut ke Firebase sign up. Langsung saya Firebase sign up. Nah, ketika sign up-nya berhasil, yang pertama dimunculkan itu show ya. Untuk loadingnya kan udah ada di sini. Oke. Nah, setelah itu kita panggil variable out. Allah masalah sini. Nah, di sini bedanya kan create user with password ya. Sedangkan kalau yang di login itu sign in ya. Sign in with password. Mana nih? Sign in with email and password. Nah, bedanya di situ. Oke. Kemudian ketika sukses, nah maka proses dialognya itu di stop ya atau dihilangkan. Kemudian muncul tosnya ya. Sebelum tos tapi kita buat variabel dulu karena kalau nggak buat variabel nanti nggak bisa ini. Kita buat variabel user, out current user, email yang sudah apa yang setelah daftar gitu. Oke, kita buat email ya. Variabel email, current user, out current user, email. Jadi email yang didaftarkan. Kemudian muncul tos si email tadi perlu daftar. Nah, ketika sudah oke, maka ngarahin kemana nih? Kita ngarahkan langsung login ke inactivity. Nah, ketika gagal, maka dialognya nutup, tetapi ada tos error ya. Nah, untuk ini ya on break preset mau untuk back ya, back ke activity sebelumnya. Oke, kemudian di di main activity saya sedikit merubah ya, Di sini saya menggunakan view pager ya atau fragment ya, view pager dengan isi fragment. Oke, untuk fragment di sini saya menggunakan 2 jenis fragment. Yang pertama scroll view ya, scroll fragment untuk yang home. Kemudian yang blank untuk user fragment. Oke, di sini ada perbedaan antara home fragment. Di sini saya tidak menggunakan view binding. Nah, sedangkan di user fragment saya menggunakan view binding. Oke, sebelum itu kita masuk ke bagian activity, activity main layout ya. Nah, di sini bentar saya close dulu projectnya. Kita gedein layoutnya. Seperti biasa saya di sini menggunakan relative layout karena lebih oke lah ya untuk layouting. Nah, di sini saya pertama panggil view pager untuk menampung si layout fragmentnya dengan ID view pager. Nah, di sini saya menggunakan bar layout. Sebenarnya untuk view pager itu
lebih oke dia di atas ini ya, di atas ini. Tapi karena saya nggak pengen pakai menu, jadi saya alih fungsikan si, apa namanya, si tab layout-nya itu jadi, menu ya, mirip-mirip menu gitu di bawah dia. Oke, di sini saya pakai ID-nya tabs ya, karena tab layouts. Oke, setelah itu masuk ke, package utama. Di dalam package utama saya menambahkan package adapter ya, untuk nampung si, posisi si fragment. Oke, gampang aja, teman-teman bisa, mungkin ada gambaran ketika kita biasanya itu menggunakan, adapter yang dari API itu ya. Oke, mungkin teman-teman sudah terbiasa API Morty ya, API Morty atau Morty adapter. Oke, di sini ada construct yang dimana parameternya itu support fragment manager dengan tipe data apa ya? Tipe widget fragment manager. Kemudian di sini fragment manager adapter, kemudian parameternya support fragment manager. Oke, nah yang ini untuk title lah, sebenarnya opsional aja, cuman kalau banyak nanti dia menumpuk. Jadi untuk title kita sesuaikan aja menunya, menu si tabnya itu ya. Sebenarnya ada apa namanya, dependensi shift shift navigation apa ya, navigation bottom apa gitu, cuman kemarin saya coba itu nggak bisa ya, entah kenapa nggak tahu, oke saya kurang paham ya. Jadi saya nggak jadilah, saya cancel. Nah, di sini saya buat variabel fragment list untuk nampung si fragmentnya. Nah, ini tipenya fragment ya. Kemudian title-nya tipenya string untuk si judul si fragmentnya atau title ya, title. Nah, di sini defaultnya itu dia cuma dua ini, di implement membernya itu ada count sama item. Nah, count untuk si listnya ya, untuk hitung si jumlah listnya, kemudian itemnya itu untuk letak posisinya. Dia baru 10 itu ya, karena indeks ya, indeks dari 0, 1 sampai seterusnya. Nah, untuk get page title kita input manual ya, karena kita menambahkan variabel title list. Nah, kemudian kita buat function add fragment dengan parameter fragment dan title karena kita perlu title ya, title list ini. Oke, langsung masuk ke bagian main activity. Nah, di sini kita buat sebuah function setup tabs. Nah, saya di sini pakai binding ya, binding. Kemudian kita panggil si function tabnya dengan apa namanya? Maaf, kita buat variabel adapter. Kemudian si adapter ini nampung si view pager ya, yang dimana sebagai support fragment manager. Kemudian kita panggil variabel adapter, kita panggil add fragment yang ada di view pager ya, view pager adapter. Kemudian kita panggil si fragment home fragment, kemudian title-nya kita set apa. Nah, setelah itu mungkin teman-teman lebih enak nanti pakai kode sintetik ya, jadi nggak usah binding, jadi tinggal langsung view pager datap gitu. Oke, mungkin teman-teman sudah sampai sini sudah paham, insya Allah ya. Nah, kemudian kita panggil ID itu view pager itu diambil dari yang view pager atas ini loh. Nah, yang ini sebagai layoutnya ya, sebagai layout adapternya. Kemudian tabnya itu sebagai menunya, menu si view pagernya. Kemudian yang ini dia untuk setting si iconnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada ada kendala atau error error code, bisa teman-teman komen atau apalah, searching gitu. Tapi usahakan komen aja dulu ya, biar saya juga ngikut mencari salahnya di mana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you guys.